Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini atau di episode kali ini saya nggak punya judul ya, karena memang untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu juga sudah saya share. Kemudian bagaimana cara saya menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah saya share gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan sensasi daripada gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misalkan bagaimana penasaran bagaimana cara menanganinya, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena semuanya udah saya share ya. Dari mulai cara menangani mata buram, kemudian kepala terasa sakit, kemudian lambungnya terasa begah gitu teman-teman ya. Kemudian dada terasa panas, tenggorokan mengganjal, hidung mampet, kemudian perut terasa melilit, pegal-pegal, cemas, was-was, gelisah dan sebagainya. Itu juga sudah saya share. Makanya bagi teman-teman yang ingin menangani, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video yang sebelumnya, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau misalnya kalian sekarang sedang merasakan sensasi tidak nyaman karena ada begah, tengok video saya yang sebelumnya, di situ ada bagaimana cara menangani begah. Kemudian sekarang sedang merasakan ulu hatinya sedang terasa tidak nyaman, tengok juga sudah ada videonya tentang ulu hati. Kemudian dada terasa berat, kelayangan, kemudian pusing, itu juga sudah saya share ya. Tengok saja, semoga saja bisa membantu gitu teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga, yang lebih pentingnya, yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena memang saya itu akan terus nge-share atau sering nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian sebelum videonya saya lanjutkan juga saya mohon maaf sama teman-teman ya, karena kemarin-kemarin itu saya jarang share video. Untuk minggu-minggu ini kayaknya saya jarang share video ya, kadang 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Nah itu saya mohon maaf karena memang ada kesibukan di pekerjaan, jadi jarang share video karena memang sibuk pekerjaan. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian di hari ini saya itu tidak ada judul buat tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, karena memang bingung ya judulnya mau apa sekarang, apa yang mau dibahas, karena semuanya juga sudah saya bahas dan kebanyakan pembahasannya itu sering diulang-ulang. Karena sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya cuma itu aja ya, di sensasi mata, di sensasi kepala, lambung dan sebagainya. Memang banyak sih sebetulnya ya. Cuman itu kalau misalkan dijelaskan dalam beberapa video juga sebetulnya udah cukup gitu teman-teman. Tetapi karena saya banyak sekali para pendatang, akhirnya diulang-ulang gitu teman-teman ya. Nah di video kali ini karena memang tidak ada judul, jadi saya akan hanya membacakan kolom komentar teman-teman saja ya. Nah itu teman-teman ya, siapa tahu di sana nanti ada pertanyaan dan siapa tahu nanti saya bisa jawabnya gitu teman-teman ya. Jadi di season kali ini atau di hari ini atau di malam ini saya akan mencoba membacakan di kolom komentar saja gitu teman-teman ya. Sebentar, ini kolom komentarnya kita tengok dulu. Nah ini ya, ini adanya di judul yang kemarin ya, yang ditangani cemas berlebih dengan mudah. Nah ini teman-teman kelihatan nggak ya? Nah ini ya, di video ini saya akan mencoba menjawab
beberapa pertanyaan gitu teman-teman. Nah ini pertanyaan dari yang pertama itu dari Zona Anxiety Bang Nugraha. Oh dia nih, ini Bang apa ya, Bang Nugraha ya. Itu dia itu kemarin itu dulu itu belum membaik ya, belum membaik. Akhirnya sampai ketemu sama channel saya, kemudian dia sharing di kolom komentar, kemudian dia minta pendapat, dan akhirnya ketika dia lagi parah-parahnya ya saya mencoba hubungi, kemudian saya kasih jalannya untuk tetap menjalankan 3P. Akhirnya kesininya dia itu alhamdulillah teman-teman ya sudah mulai membaik. Nah itu Zona Anxiety. Ini komentarnya seperti ini teman-teman ya. Semakin mantap Pak Guru dan barokah ilmunya. Terima kasih sudah menjadi pembimbing yang ekstra sabar sehingga kembali normal. Hehehe katanya gitu ya. Itu teman-teman ya. Itu Bang Zona Anxiety Bang Nugraha. Ini sebetulnya namanya Mas Dian ya. Nah ini Mas Dian itu sekarang itu udah agak membaik, dan kemarin-kemarin itu sempat saya suruh untuk membuat channel YouTube teman-teman ya. Dulu itu sempat saya suruh membuat channel YouTube, kemudian saya bantu juga gitu, dan akhirnya sekarang dia sudah mempunyai channel YouTube tentang seputaran asam lambung gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya juga tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tanya juga nih ke Mas Dian ya. Channelnya itu Zona Anxiety Bang Nugraha. Silakan tengok juga. Kalau misalkan wah ini ngomongin Pak Abdurrahman nih susah nih, kan sekarang sudah banyak yang sembuh nih. Channel-channel yang baru itu saya bantu, dan sekarang itu banyak sekali. Kalian bisa menghubungi channel-channel yang baru itu gitu, karena samalah dia juga sama menggunakan 3P, karena memang dulu juga saya itu menyarankannya itu untuk untuk menjalankannya itu hanya dengan 3P saja. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, dan ketika dia sudah membaik, saya sarankan dia itu untuk membuat channel YouTube gitu teman-teman, biar bisa membantu kita semua gitu teman-teman. Dan saya itu tidak merasa tersaingi gitu teman-teman ya, karena justru merasa alhamdulillah banyak yang bantu gitu teman-teman ya. Dan saya itu sama mereka itu selalu bilang, jadikanlah gangguan ini menjadi lahan ibadah buat kita semua gitu. Jadi ketika ada banyak orang yang bertanya, tolong dijawab juga, kasih arahannya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya butuh bimbingan, butuh motivasi, butuh penyemangat teman-teman ya. Itu yang saya rasakan gitu. Makanya ketika saya merasakan ke arah sana, saya selalu bilang sama mereka-mereka yang membuat channel YouTube, tolong bantu. Kalau misalkan pas saya ini pengen membuat channel YouTube tetapi bagaimana nggak tahu caranya, padahal itu hal yang mudah gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan ada aja yang belum tahu, kayak macam kemarin siapa ya yang membuat channel YouTube baru itu tentang seputaran gangguan asam lambung, itu menghubungi saya, Pak gimana nih ini. Saya kasih tahu, dan alhamdulillah sekarang dia sudah mulai berjalan, cuman subscribernya masih belum meningkat lah gitu. Tetapi kalian bisa tengok channel-channel yang baru tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kalau seandainya mau bertanya ke saya, karena memang saya itu sibuk bekerja, bisa kalian juga hubungi channel-channel asam lambung yang lainnya, kayak macam ini nih Mas Dian ya, itu channelnya Zona Anxiety Bang Nugraha. Kemudian ada juga channel, lupa lagi nama channelnya, banyak tuh ya. Itu kayak macam Hobi Mas DJ, terus itu juga saya bantu. Kemudian X Bungkus, adalah banyak. Kemudian Sahabat Nasir, channel Sahabat Nasir itu tentang asam lambung. Kemudian channelnya Ibu Nurul, Inspirasi Bu Nurul, itu juga orang-orangnya saya bantu gitu teman-teman ya. Kalian, tetapi untuk Bu Nurul itu videonya itu hanya tentang semua doa-doa saja gitu teman-teman ya. Nah itu, tetapi kalian bisa bertanya juga gitu. Nah kemudian ini pertanyaan selanjutnya, ini Mas Dian, masih Mas Dian ini ya, Zona Anxiety Bang Nugraha, tonton gitu ya channelnya Zona Anxiety Bang Nugraha. Kemudian ini dari akunnya Sugianti nih, 1 hari yang lalu, harus sehat dan sabar, amin ya robbal alamin ya. Itu ya, jadi memang betul sekali apa yang dikatakan oleh Sugianti, memang harus sabar karena memang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu temponya berbeda ya, berbeda dengan gangguan yang lain. Kalau gangguan yang lain kan saya sering ceritakan ya,
Gangguan yang lain itu kalian datang ke dokter, dikasih obat selang 1 hari 2 hari, paling lama 1 minggu, paling lama juga gitu ya. Ada yang paling lama itu 1 bulan itu udah membaik. Tetapi untuk asam lambung dan arthritis psikosomatis ini jangankan 1 bulan 2 bulan ya, banyak sekali yang tahunan, tetapi itu justru sebetulnya tidak bahaya juga, cuman mengganggu saja. Nah makanya di sini apa yang dikatakan oleh Sugianti itu memang benar ya, harus sabar, pasti akan membaik, karena memang pasti akan membaik sih ya. Nah itu teman-teman, jadi pahami saja bahwa gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu temponya agak lama juga, agak alot juga, karena selain kita kena medisnya, kita juga kena mentalnya teman-teman, dan yang namanya mental butuh latihan dan butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman, itu dari Sugianti ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, komentar selanjutnya dari Anita Sosialita. Alhamdulillah Pak Abdul Rahman, kelayangan sudah banyak berkurang, sisa ngap dikit kalau selesai beraktivitas, tapi kalau udah istirahat bentar enakan lagi. Nah itu karena memang orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ketika bergerak sedikit pun itu mudah lelah. Jangankan yang bergerak gitu teman-teman, jangan untuk bekerja walaupun sedikit gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu kalau lagi di di fase 40%, 50% kesembuhannya, jangan untuk bekerja, untuk ngomong kayak macam begini aja capek rasanya teman-teman. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana kalau misalnya kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, kemudian sering merasa lelah, capek mudah lelah, kalian gak usah heran, memang seperti itu. Sifat gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis memang seperti itu, karena memang energi kitanya masih sedikit, wajar karena pencernaannya belum membaik. Ditambah lagi makannya cuma sedikit gitu teman-teman ya. Ditambah lagi kita sering banyak pikiran, sering cemas ya, sudah otomatis energi yang sedikit itu ya terkuras lagi gitu teman-teman ya. Makanya gampang capek lah, gampang lelah. Nah itu teman-teman ya. Itu untuk Anita Sosialita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, komentar dari selanjutnya itu dari Ahyar Tri. 1 hari yang lalu nih, Ahyar Tri ini panjang amat ya ini komentarnya nih. Alhamdulillah sudah membaik Pak Guru, terima kasih telah menjadi motivator saya sejak saya mengalami gundah gulana mulai dari rebahan hingga saat ini. Betul kata Pak Guru bahwa aslam ini penyakit rumahan, pasti sembuh. 10 bulan saya mengalami penyakit aslam, berobat lebih dari 6 dokter umum, 5 spesialis penyakit dalam, 4 kali EKG dan 1 kali endoskopi, lebih dari 6 paranormal yang dia kunjungi gitu teman-teman ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Abdul Rahman sebagai motivator saya saat ini. Sudah 10 bulan tahapan saya mengalami aslam, sensasi saat ini hanya cemas, takut itu cuma sekali-kali bisa dikendalikan. Ini panjang amat nih komentarnya. Cuman saat ini saya belum makan makanan yang bersifat gorengan dan bergas, termasuk cabai, mau keluar ke arah makan yang selama ini saya pantang. Terima kasih Pak Guru, terima kasih Pak Guru, terima kasih Pak Guru Abdul Rahman. Semua yang Pak Guru sampaikan memang benar. Berobat tanpa 3P adalah sia-sia. Bagaimana menjaga tidak kambuh Pak Guru supaya 100%? Ini pertanyaannya banyak sekali, bukan pertanyaannya, komentarnya panjang banget gitu teman-teman ya. Nah itu jadi ini udah ke 6 dokter umum, kemudian sudah 5 spesialis penyakit dalam, 4 kali EKG dan 1 kali endoskopis, kemudian lebih dari 6 paranormal dia kunjungi, tetapi nggak ada membaik. Dan ketika mendapatkan channel ini, alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai membaik. Tetapi di sini Ahyar Tri ini belum bisa atau belum mencoba untuk makan makanan gorengan-gorengan kemudian bergas termasuk cabai. Nah ini untuk ini ya, untuk Ahyar Tri, kalau untuk cabai sebaiknya jangan dulu lah. Mendingan kita raih dulu kesempatan untuk, bukan kesempatan ya, mendingan raih dulu kita itu kesembuhannya. Kalau seandainya kalian sudah sembuh total, kalau kalian sudah sehat total, nanti bisa dicoba untuk sambal, bisa sedikit-sedikit gitu. Tetapi kalau untuk saat ini, mending ininya lebih kuat dulu lah gitu. Karena saya juga dulu seperti itu ya. Jadi ketika belum sembuh total, saya tidak berani yang macam-macam gitu teman-teman. Jadi saya kuatkan dulu gitu medisnya, saya kuatkan dulu pikirannya. Nah ketika benar-benar kuat, ketika benar-benar semuanya
sehat, baru saya coba gitu teman-teman ya. Dan untuk ini, untuk Mas apa ya, Ahyartri ini bagaimana menjaga tidak kambuh Pak Guru supaya 100%. Nah itu ya, jadi untuk teman-teman juga nih, kalau seandainya kalian sekarang yang sudah membaik, ya misalkan di ambang-ambang 90%, kalau seandainya kalian tidak ingin kambuh, tolong jaga juga 3P-nya sampai kapanpun teman-teman ya. Karena untuk 3P itu adalah pola-pola hidup sehat gitu ya. Menjaga pola makannya dari mulai jam makan, kemudian jenis makanannya. Nah itu harus kita jaga biar tidak kambuh lagi, karena untuk kambuh itu bisa kapanpun kalau seandainya 3P-nya dilanggar. Nah itu untuk makanan ya, tetapi terus kemudian yang keduanya itu menjaga pola hidup. Jangan terlalu sering begadang lah, istirahat yang cukup gitu teman-teman. Logikanya begini, tubuh kita itu punya kapasitas. Kalau misalkan kita sering begadang gitu, kurang tidur, ya kemampuan tubuh kita itu ya terbatas, ya pasti akan kambuh lagi gitu teman-teman. Makanya kurangi begadang gitu, istirahat yang cukup di malam hari itu. Nah itu teman-teman. Kemudian pola pikir juga, jangan kalian itu untuk pola pikir itu, kadang banyak yang bingung ya, bagaimana nih cara menjaga pola pikir itu. Kalau seandainya kalian di ambang-ambang sudah 90%, maksudnya gini teman-teman ya, untuk menjaga pola pikir itu, jangan sampai satu hal itu dipikirkan menjadi lebih besar. Itu gitu ya. Bikin semuanya itu enjoy gitu teman-teman, itu yang saya rasakan gitu. Jadi untuk pemikiran-pemikiran atau permasalahan-permasalahan itu tidak terlalu saya besar-besarkan teman-teman ya. Dulu memang ketika sebelum terkena aslam, itu entah itu permasalahan di rumah, entah permasalahan di pekerjaan, entah itu kegiatan, kalau seandainya ada pekerjaan gitu, itu dipikirkannya itu selalu besar aja, gimana caranya nih gitu supaya sukses, supaya apa ya, supaya berhasil, supaya wah gitu. Nah sekarang itu saya itu belajar masa bodoh teman-teman, sampai detik ini saya belajar masa bodoh gitu teman-teman. Tetapi untuk pekerjaan juga saya sampai detik ini juga belajar masa bodoh. Belajar masa bodohnya itu kayak gimana? Yang penting kita sudah bekerja saja gitu teman-teman. Yang penting kita sudah bekerja saja, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan apa ya, pekerjaan gitu. Jadi kayak macam dulu lah ketika sebelum terkena kan itu saya tuh orangnya sifatnya itu pengen lebih dari orang lain. Jadi pekerjaan apapun saya lakukan lebih daripada orang lain gitu. Nah itu, tetapi untuk sekarang saya batasi gitu teman-teman. Jadi ketika sedang bekerja ya bekerja biasa saja gitu teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan. Kemudian permasalahan apapun masalahnya tidak saya terlalu pikirkan, tidak teman-teman ya. Yang penting happy aja gitu teman-teman ya. Simple sih sebetulnya ya. Toh saya yakin kalau setiap permasalahan juga kalau tidak diselesaikan juga, nanti itu akan selesai dengan sendirinya, waktu yang menjawab. Nah itu teman-teman, jadi jangan terlalu dibesarkan ada masalah juga. Toh nanti masalah juga bisa diselesaikan. Tanpa diselesaikan juga masalah pasti akan selesai sih sebetulnya ya. Kalau masalah-masalah biasa, waktu yang menjawab gitu teman-teman ya. Nah itu untuk Ahyartri. Jadi kalau untuk ingin menjaga supaya tidak kambuh lagi itu ya tetap saja 3P-nya jalankan. Pola makan dijaga, pola hidup dijaga, kemudian pola pikir juga dijaga. Hindari stres lah gitu teman-teman ya. Nah kemudian Ami Solikah 9 jam yang lalu nih. Alhamdulillah Pak Abdurrahman, 3 bulan ini yang masih terasa tangannya masih gemeteran kalau buat aktivitas, mudah capek. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ami Solihah, memang untuk aslam itu kalau misalkan belum membaik, jadi pencernaannya belum membaik, jadi ketika kita makan gitu teman-teman ya, energinya belum terserap sempurna oleh usus kita, ya sudah otomatis energi untuk seluruh tubuh kita itu cuma sedikit, ditambah lagi pakai aktivitas yang mudah habis. Kemudian kalau sudah habis itu kadang suka gemeteran juga gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan ketika sudah itu ya solusinya cuman makan aja lagi. Makanya saya selalu bilang, saya sering menyampaikan ya, untuk aslam itu harus sering makan teman-teman. Kita itu jangan telat makan gitu teman-teman ya. Apalagi yang di ambang kesehatannya itu, di penyembuhannya itu baru di ambang 40%, di 50%. Alangkah baiknya kalian sering makan saja. Atau saya juga dulu itu ketika di ambang 40%, 50%, makan saya itu bisa sampai 7 kali, kemudian kesininya berkurang lagi 6 kali, kesininya lagi berkurang lagi 5 kali, kemudian kesininya lagi berkurang menjadi normal menjadi 3 kali sehari. Dan itu untuk berkurangnya itu tanpa saya sengaja.
Karena memang di situ baru ya, ketika kita badannya terisi tenaga, terisi energi, itu mulai di situ ada rasa cuek ya. Jadi yang 7 kali untuk ke-6 kali itu tidak direncanakan karena memang ada rasa cuek, jadi lupa makan juga nggak apa-apa gitu. Nah itu kemudian kesininya cueknya tinggi 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 tinggi, akhirnya jadi 3 kali makannya itu teman-teman ya, karena ketika makan 3 kali juga tenaganya itu sudah biasa lagi gitu. Jadi makan jam 6 itu tenaganya masih kuat lah sampai jam 12, jam 1, bahkan sekarang itu sudah kuat sampai maghrib gitu teman-teman ya. Tetapi tetap saja untuk makan itu saya jaga. Jadi kalau sudah waktunya makan, saya makan gitu teman-teman. Karena ingat, untuk kambuh itu bisa kapanpun. Nah itu teman-teman ya. Itu untuk siapa barusan? Nah ini kekunci nih. Kekunci ininya nih. Itu barusan dari siapa nih barusan? Mudah capek ya, itu dari Ami Solihah ya. Ami Solikah gitu. Nah ini komentar selanjutnya ini dari Sugiyati Dampit. Amin ya robbal alamin. Makasih Pak, selalu ngasih motivasi buat kita semua. Salam sehat. Sama-sama, salam sehat juga. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Kemudian Awis Kolis, alhamdulillah, terima kasih Pak Guru. Sama-sama, semoga videonya bermanfaat dan semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Naina Bima, assalamualaikum Pak Guru. Alhamdulillah badan dah lumayan enakan, tidur juga dah enakan, cuma tidur siang aja yang masih belum bisa sampai sekarang. Terus hari ini saya habis makan nasi, sayur bening, wortel, labu, siam, ayam, kecap biasa saja, tapi perut agak mules sebentar Pak. Itu biasa aja Pak Guru, soalnya pola makan tetap saya jaga. Itu biasa saja. Jadi ketika kalian makan walaupun itu yang aman, itu suka ada yang mules-mules, bikin mules, perut terasa melilit, itu nggak apa-apa, biasa saja. Itu nggak akan lama lah gitu. Nah tetapi kalau misalnya kalian khawatir, bantu saja dengan minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman. Tetapi itu sebetulnya nggak usah dikhawatirkan, itu adalah hal yang sangat biasa ya. Jangankan kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, orang yang sehat juga kalau untuk mules-mules sebentar-bentar itu pasti akan dialami gitu teman-teman ya. Walaupun misalkan durasinya mereka bisa seminggu sekali atau 3 hari sekali gitu. Nah kita itu paling kalau misalkan 3 hari sama sih sebetulnya ya. Dan itu bukan hal yang besar, itu biasa saja, nggak apa-apa, itu nggak bahaya. Nah itu teman-teman, itu dari Naina Bima ya. Kemudian untuk tidur siang katanya masih belum bisa sampai sekarang. Nah kalau misalkan kalian belum sembuh total, diusahakan ya untuk tidur siang itu alangkah baiknya kalian tidak lakukan. Alangkah baiknya kalian itu di siang hari itu digunakan untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, biar kalian itu yang pertama, kalian olahraganya dapat aliran darah, aliran oksigennya itu tetap lancar. Kemudian menambah imunitas kita itu menjadi tambah kuat gitu teman-teman. Ditambah lagi biar nanti ketika menjelang malam itu kalian mudah tidur gitu teman-teman. Karena untuk sering tidur siang itu nggak bagus juga, karena itu bisa mengganggu kualitas kualitas tidur kita di malam hari. Jangankan kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, orang yang tidak terkena gangguan asam juga, kalau seandainya banyak tidur di siang hari itu, malamnya itu kadang susah tidur gitu teman-teman. Nah makanya hindari saja untuk orang-orang yang terkena asam, untuk tidur di siang hari hindari saja gitu teman-teman ya. Nah kemudian komentar selanjutnya dari Raksa Wardana 8 jam yang lalu nih. Semoga Allah segera sembuhkan kita semua dan dijadikan hamba yang lebih taat. Amin ya robbal alamin. Memang seperti itu ya. Untuk aslam itu memang bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh. Dan kalian itu harus mengucapkan rasa syukur teman-teman ya. Karena kalian itu sekarang itu sedang mendapatkan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Itu yang saya rasakan. Kenapa saya harus bersyukur dengan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini? Karena ketika mendapatkan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hidup saya menjadi lebih baik. Yang dulunya untuk sembahyang itu jarang-jarang ya, tetapi pas mendapatkan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang rasanya sangat dahsyat sekali, sepertinya mau gitu teman-teman, sehingga tambah dekat ya, tambah dekat sama yang Maha Pencipta, sering bersyukur, kemudian sering sembahyang gitu teman-teman ya.
sering wiridan, baca sholawatan, mendekatkan diri lah gitu teman-teman. Jadi itulah rasa syukur saya karena ya kalau misal kalian mendapatkan gangguan ini ya saya saya katakan kalian harus bersyukur ya, karena bisa menjadi kalian itu menjadi lebih baik ya. Dari mulai segi pendekatan diri sama Allah kalian menjadi lebih baik gitu teman-teman. Makanya syukuri saja. Beda ketika belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mungkin belum kalian itu belum dekat banget sama Allah gitu ya. Nah itu teman-teman, makanya syukuri saja gitu ya. Nah itu untuk Raksa Wardana gitu ya. Semoga Allah segera sembuhkan kita dan dijadikan hamba yang lebih taat. Amin. Nah itu ya. Nah kemudian dari Pega Azana, Assalamualaikum Bapak Abdurrahman, terima kasih buat motivasinya. Sama-sama. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Sukron Channel, saya sudah aktivitas Pak, naik motor dan lain-lain, cuman kelayangan sampai hari ini belum hilang-hilang. Pikiran kadang cemas. Mudah-mudahan kita segera disehatkan dan disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk semua dan tetap ikhtiar. Memang seperti itu ya. Jadi ini kelayangan gak hilang-hilang. Untuk kelayangan itu memang agak sulit ya. Untuk agak sulit hilangnya kalau seandainya kita belum paham gitu teman-teman ya. Kita kenali saja kelayangan itu dari apa penyebabnya biar bisa kita tangani. Nah kelayangan itu biasanya karena memang keseimbangan tubuh sedang terganggu teman-teman ya. Keseimbangan tubuh sedang terganggu itu biasanya memang karena kebutuhan energi, kebutuhan vitamin. Pokoknya untuk nilai kebaikan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi teman-teman. Yang namanya tidak terpenuhi sudah otomatis seluruh tubuh kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bekerjanya tidak maksimal. Akhirnya mata misalkan bisa aja agak buram pandangannya. Kemudian untuk kaki juga terasa lemas, kemudian energinya nggak ada, kelayangan. Nah itu bisa karena memang kekurangan gizi. Wajar saja karena misalkan pencernaannya sedang membaik. Tetapi ada juga yang pencernaannya sudah membaik tetapi masih mengalami kelayangan. Ingat ya, kita itu punya gangguan itu dua macam. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Nah kemudian psikis juga itu bisa menguras energi dengan cepat. Contoh kalau misalnya kita pikirannya banyak pikiran gitu teman-teman ya, kemudian stresnya belum terkelola dengan baik, itu bisa menguras energi dengan cepat. Apalagi kalau misalkan masih ada sensasi cemas gitu teman-teman, karena untuk rasa cemas juga itu bisa menguras energi dengan cepat. Akhirnya kalau misalkan energinya terkuras, ya sudah otomatis ya keseimbangan tubuh terganggu lagi, artinya ya kelayangan lagi. Nah makanya ketika kalian ingin menangani kelayangan itu penuhi saja makannya. Yang pertama sering minum minimal 8 gelas dalam sehari. Minum itu jangan mentang-mentang kalian ini Pak saya udah minum, coba ingat-ingat apakah sudah minimal 8 gelas dalam sehari. Kalau belum perbaiki aja itu ya. Nah itu jadi penuhi saja makan, kemudian penuhi juga minumnya. Nah kemudian kalau sudah penuhi makannya sama minumnya, kemudian hindari juga stres atau hindari juga banyak pikiran. Belajar masa bodoh saja. Yang penting toh kita sudah tahu bahwa gangguan ini tidak berbahaya, kan memang tidak berbahaya ya. Lakukan saja hobi-hobi yang menyenangkan gitu. Melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu bisa dengan kegiatan yang asikan, menyenangkan, atau bisa juga dengan tontonan yang menyenangkan. Jadi biar stresnya itu terhindari ya. Pemikiran-pemikiran tentang penyakit, pemikiran-pemikiran tentang meratapi nasib, meratapi hidup itu hilang sama sekali ya. Walaupun misalkan di awal-awal tidak seluruhnya gitu teman-teman ya, cuma sedikit-sedikit lah. Tetapi kalau misalkan kalian dibiasakan seperti itu, nanti kalian juga akan bisa menanganinya gitu teman-teman ya. Bisa menangani stres. Ingat, kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, jadi untuk kelayangan itu agak sulit itu karena memang kitanya belum paham. Kalau seandainya kita paham, oh ini penuhi saja makannya sambil minumnya. Kalau sudah, oh banyak stresnya, mungkin banyak pikirannya, ya udah stop saja. Nah cara mengalihkannya seperti apa? Lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, itu dari ini, dikunci lagi ini nih. Itu barusan dari Sukron Channel ya. Nah kemudian selanjutnya dari Suryani Yani, alhamdulillah selalu nyimak Pak Guru, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Muji Kembar, pas banget Pak, saya lagi ngerasain kelayangan dan cemas deh kalau kelayangan tiba-tiba muncul. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama, tetapi jangan ditonton aja ya. Kalau ditonton aja kalian itu nggak akan membaik. Lakukan juga gitu metodenya atau tahapannya itu untuk Muji Kembar. Kemudian
Riyadul Gamis. Rasa trauma dan cemas berlebihan ketika bawa motor masih mengingat pikiran ini. Padahal setiap sensasi udah dilawan terus solusi. Apalagi ingatnya setiap hari Jumat sensasi jadinya tersugesti tiap hari Jumat jadi takut. Bahkan Jumat kemarin pas sholat Jumat kemuatnya mau dibatalin. Sayang Jumatannya banyak orang juga takutnya disangka kenapa-kenapa. Gimana ya Pak Guru? Ini sudah paham ya, karena di sini dijelaskan ini sudah paham, tetapi masih agak nyolek-nyolek juga pikiran M atau sensasi tidak nyamannya itu sering nyolek-nyolek. Nah ini berarti belum terbiasa teman-teman ya. Ini untuk Riyadul Gamis belum terbiasa, lakukan saja itu, karena selain kita menjalankan metodenya, kita juga menjalankan aktivitas atau pembiasaannya biar kita itu terbiasa lagi. Karena di sini yang lebih dominannya itu di pikiran teman-teman ya, di pikiran yang lebih dominan. Kayak macam sekarang nih untuk Riyadul Gamis kan Jumatan kayaknya mau dibatalkan, katanya mau pulang gitu. Nah sekarang coba kan ini dia nggak apa-apa gitu. Berarti kan itu fix dari pemikiran kita yang salah. Ketika ada sensasi yang tidak nyaman, pikirannya langsung mengarah ketakutan, takut takut apa-apa. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya itu fix dari pikiran, makanya pikiran itu harus dilawan. Caranya mengalihkan atau menanamkan saja dalam pikiran. Ini cuma sensasi saja, karena memang cuma sensasi saja sih. Kalau kalian sudah makan, sudah minum, apa yang kalian takutkan? Gitu teman-teman, tapi memang agak sulit juga. Nah makanya butuh pembiasaan. Biasakan saja, nanti juga kalian akan terbiasa. Itu semangat ya untuk Riyadul Gamis, pasti bisa. Karena memang pasti bisa sih ya. Nah itu ya. Nah kemudian untuk Naira Nabila. Kemarin hampir sembuh, tapi karena saya terlalu capek, kumat lagi, Pak. Terus kalau udah gitu, salah makan dikit, sensasi datang lagi, bagian perut selalu mengganjal. Tapi saya selalu yakin kalau ini akan berakhir. Terima kasih banyak selalu motivasinya, Pak. Semuanya yang sedang sakit ini, semoga kita segera sembuh total. Sehat selalu buat Pak Abdurrahman dan keluarga, dan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah itu ya, jadi untuk Naira Nabila, kalau misalkan salah makan sedikit saja itu suka kambuh lagi, kadang perutnya panas dan lain-lain, banyak sih sebetulnya sensasinya ya kalau misalkan kambuh lagi itu. Nah berarti itu pencernaannya memang belum membaik sempurna gitu teman-teman ya. Jadi jaga saja, tetap konsisten ya sama 3P-nya. Jadi untuk makan-makan itu jaga sih, karena memang untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis itu di awal-awal kan kita itu berantakan 3P-nya ya. Kita tidak menjaga pola makannya, kita tidak menjaga pola hidupnya, kita tidak menjaga pola pikirnya, ya akhirnya kita terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah jadi ketika kalian ingin membaik, ya sudah, kita rubah saja 3P-nya. Pola makannya kita jaga, kembali dijaga. Kemudian jam makan dijaga, jenis makanan dijaga, kemudian pola hidupnya kita jaga juga. Jangan terlalu banyak begadang gitu teman-teman ya, jangan terlalu, pokoknya kurang olahraga juga jangan gitu teman-teman, karena untuk olahraga itu sangat penting sekali. Nah kemudian pola pikirnya juga harus dijaga, karena untuk stres-stres itu ya bisa bukan menguras ya, untuk stres itu bisa menurunkan imunitas kita teman-teman ya. Jadi imun kita itu turun lah kalau misalkan kitanya itu sering stres. Nah itu teman-teman, itu untuk Naira Nabila. Jadi kalau misalkan makan sedikit itu suka ada sensasi, ya itu berarti pencernaannya belum membaik. Pertahankan saja makannya, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk Boik Poker, hadir kembali Pak Guru, semangat untuk lebih baik lagi menghadapi sensasi nano-nano. Terima kasih sudah hadir, semoga videonya bermanfaat dan semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari siapa lagi nih? Jiman Pak D, ayo semangat teman-teman biar cepat sembuh. Amin, dan butuh semangat, karena memang butuh semangat sih ya. Karena untuk orang yang terkena aslam, Anda rasakan sendirilah, rasa semangat itu tidak ada ya. Kita itu sering malas gitu teman-teman ya, bermuram duja gitu teman-teman ya. Merenungi nasib. Ya seputaran itu aja sih untuk aslam. Nah makanya itu harus dihindari. Dengan menghindarinya caranya bagaimana? Awali saja dengan jalan-jalan yang menyenangkan. Kalau misalnya ketika jalan-jalan menyenangkan ada sensasi, nggak apa-apa. Selama kalian sudah makan, sudah minum, tidak akan terjadi. Itu hanya pemikiran saja. Nah itu teman-teman. Jadi ketika kalian biasakan terus jalan-jalan menyenangkan, hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan kalian lakukan,
terus menerus, nanti itu akan mengikis pemikiran-pemikiran tentang penyakit, kemudian mengikis juga stresnya, dan akhirnya timbul rasa semangat, timbul rasa kesenangan. Dan ketika kalian sudah senang, sudah ceria, itu baru di awal-awal kalian masuk ke area sembuh total. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Jiman Pade. Kemudian ini durasinya udah 35 lebih. Ini yang belum saya jawab ya, karena ini durasinya udah lama nih. Anggraini Ferdinand Saron, kemudian Fitri Amanah, kemudian Mama Kabul, ada lagi kemudian Rahayu Rida. Assalamualaikum Pak Guru, sering kayak kagetan gitu, terus hati nggak enak, apa itu aslam atau psikosomatis, solusinya Pak? Itu dari stres ya. Kalau misalkan ini kayak Rahayu Rida, Assalamualaikum Pak, aku sering kayak kagetan gitu, terus hati nggak enak, apa itu aslam atau psikosomatis, solusinya Pak? Itu sensasi dari stres ya. Untuk Rahayu Rida, banyak pikiran. Di awal-awal Rahayu Rida itu selalu berpikir keras gitu. Coba ingat-ingat, kalau misalnya Rahayu Rida itu mengelak, saya nggak ada stres, misalnya nggak ada pemikiran banyak, nggak terlalu banyak berpikir. Coba ingat-ingat, apakah setiap harinya selalu memikirkan tentang penyakit? Apakah setiap harinya selalu memikirkan tentang sensasi? Setiap harinya, bahkan setiap jam, setiap menit, bahkan setiap ada sensasi, selalu berpikir tentang penyakit. Nah, justru pemikiran-pemikiran itu kalau keseringan, akhirnya kita terfokus satu titik ke permasalahan itu, dan akhirnya yang lainnya itu tidak kita pikirkan. Akhirnya yang pertama bisa saja timbul mudah lupa gitu, karena fokusnya kita itu titiknya ke penyakit. Akhirnya yang lainnya tidak terfokuskan. Jadi ketika kita mau memikirkan sesuatu atau dengan yang itu kita itu mudah lupa. Nah itu teman-teman. Dan kemudian ada sering punya kagetan juga. Jangankan untuk ketika kita kaget kan wow gitu ya, itu kalau misalkan dengar suara berisik aja, sedikit aja, kalau dengarnya tiba-tiba, kita itu mudah kaget. Nah itu teman-teman, itu dari stres. Hindari saja dengan cara seperti apa? Biasakan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Sering jalan-jalan keluar, olahraga yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, sambil berjemur juga. Tetapi ingat, makan dan minumnya harus dijaga. Nah itu untuk Rahayu Rida ya. Kemudian Ahmad Lee, alhamdulillah ya Allah atas semua nikmat yang kau berikan setelah 3 tahun bergelut sama penyakit yang penuh misterius, GERD, anxiety, aslam, semua sensasi silih berganti, rumah sakit, klinik dan lain-lain, obat murah, mahal. Dulu sudah jadi makanan tiap hari, ternyata Allah menegur secara kita tidak rasa cemas, gelisah, was-was, ketakutan. Panjang banget nih. Ketakutan, jangan-jangan ini tanda mau mati nonstop, telapak kaki dingin, mata redup, perut bega, ulu hati kaku, lemas. Subhanallah, sekarang makin hari makin sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah ya. Semua saya rubah dalam hidup ini. Alhamdulillah ya Allah. Yang penting perut jangan sampai kosong. Belajar jadi orang pemaaf, ikhlas, lebih sabar dari sebelumnya. Sering berbagi ke sesama biar sedikit. Kalau ada sensasi cemas, gelisah, kelayangan, mata redup, telapak kaki dingin, pikiran kacau, cepat-cepat makan, cari makanan kesukaan kita, sama hati selalu senang. Semangat semua, luar biasa, sungguh dahsyat. Amin ya rabbal alamin. Ini udah mulai paham nih Ahmad Lee. Semoga menjadi sembuh total gitu, karena di sini sudah dibilang agak membaik dia sekarang. Nah itu teman-teman ya. Nah semoga untuk Ahmad Lee semoga menjadi sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Lintang Ramadan Al-Khalib, lagi coba makan normal, nyicip gorengan tempe, sensasi malah muncul. Sehat selalu, amin. Gitu, nggak apa-apa ya. Untuk mencoba itu nggak apa-apa, kalau misalnya ada sensasi sedikit nggak apa-apa ya, karena memang butuh pembiasaan gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah kalau untuk mencoba. Ini untuk Lintang Ramadan Al-Khalifi, lagi nyoba makanan normal, nyicipin gorengan tempe, sensasi malah muncul. Kayak gitu. Sehat. Kayak itu ya, dulu juga saya gitulah. Jadi ketika sudah merasa aman nih, perasaan cemas nggak ada gitu ya, kesehatan sudah mulai normal waktu itu ya. Jadi tetapi waktu itu saya belum mencoba mencicipi makanan yang lain. Nah ketika itu sensasi datang, waktu itu saya mencoba itu mencicipi makanan yang baru itu di sambal waktu itu ya. Jadi ketika saya mencoba sambal, tiba-tiba mungkin ada perubahan suhu dalam badan ya, dalam tubuh, di dalam lambung atau di dalam perut, pokoknya bagian dalam lah ada perubahan suhu karena memang makan sambal. Akhirnya
itu memang ada ya sensasi yang gak nyaman, dan pemikiran yang lain-lain itu ada, cuman saya cepat-cepat gibas, pergi jauh gitu teman-teman ya. Aduh, ini sensasi datang nih, cuman saya papahin apa saja. Oh, barusan makan sambal kan gitu ya. Jadi akhirnya ini nggak apa-apa, karena memang nggak apa-apa sih ya untuk mencoba itu. Nah akhirnya besoknya saya tidak konsumsi, tetapi karena memang saya ingin kembali lagi keadaan yang dulu itu, akhirnya ketika besoknya itu saya tidak konsumsi sambal, akhirnya besoknya lagi saya konsumsi lagi sambal, tetapi kapasitasnya nggak terlalu banyak teman-teman, karena untuk pembiasaan saja sih sebetulnya. Dan untuk menjaga sambal itu sampai sekarang saya lakukan. Jadi untuk kapasitas sambal itu saya jaga sampai sekarang, dari mulai kapasitas banyaknya sambal gitu teman-teman, kemudian dari level pedasnya juga saya jaga sampai detik ini. Nah itu teman-teman ya. Itu untuk Agustinus, semua merek polos hadir bang, saya sudah setahun lebih alami. Ian Hermawan, aduh ini udah 40 lebih ya, ini mohon maaf ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum terbacakan kayak Ian Hermawan, Salwa Api dari Brunei, kemudian Rani Simbala, Bontot Aja, Ahmawati Atun, Muh Samsul, kemudian Abu Ihan, kemudian Nirwana, kemudian John Paul hadir Pak Rohman ya, terima kasih. Jel Aptaria, kemudian Rini Andini, kemudian Ari Anggriawan, ini banyak sekali ya yang komentar. Ahmad Li tadi udah lagi, Ahmad Li, Al Rasidi, kemudian Rini Damayanti, Bang Tohang, Ani Melani, kemudian Bunda Rita, kemudian SK. Nah kemudian Tri Umagapi, Suwandi Wandi, Tesi Lasmini, kemudian Indonesia Satu Bangsa, nama akunnya bagus, Indonesia Satu Bangsa, Sutarna Sahad, kemudian Sipa Gelis, Maya Mujib, Ayub Ali, Onti April Channel, kemudian Asep Suhendar, kemudian Fadilah Alif Rahman, Bayu Gilang, Fitri Mujiati, Anime Lover, Astuti, Anime Lover nggak ada ya, Abdurrahman Lover. Nggak, bercanda guyon. Kemudian Lina Dahlina, Muhammad Solehudin, Farhan, Jafir Kerang, kemudian Kirandiari, Redmi Black, Nardi Ega, Dedi Prasetyo, Amelia Wahyuni, Kincil Official, kemudian Ayuni, Ana Setia, Khotimah, aku selalu hadir Pak Guru. Siapa ini? Khotimah, oh iya. Kemudian Padil Asani, Joko Santoso, Fatimo, banyak nih. Wah, banyak sekali nih. Ini mohon maaf teman-teman ya, yang belum saya sempat bacakan nama akunnya sama kolom komentarnya. Mohon maaf sekali karena durasinya sekarang itu udah 43 nih, udah terlalu lama. Nanti share-nya atau upload videonya itu agak sulit ya kalau misalkan durasinya terlalu panjang. Jadi mohon maaf yang belum terbacakan, yang belum belum terjawab pertanyaannya yang ada di kolom komentar, mohon maaf. Nanti saya akan share lagi besok lah, kalau seandainya besok itu cuacanya bagus, nanti saya akan share video lagi. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu minimal bisa menemani kalian lah gitu teman-teman. Karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu butuh teman yang sepemahaman, butuh penyemangat. Kalian itu harus semangat ya, jangan loyo ya. Karena untuk loyo itu agak alot sih kalau misalkan kitanya loyo, kitanya nggak ada semangat. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian doa saya itu buat teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat, cepat kembali lagi kayak dulu lagi, emosinya, moodnya, keinginannya, cita-citanya, semangatnya, semuanya pokoknya yang dulu itu cepat kembali lagi. Karena saya tahu persis bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya, masih tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dan masih tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dan kemudian sebelum videonya diakhiri, tolong ya itu channel ASEAN Village
tolong bantu tengok juga karena jam tayangnya masih kurang juga, jadi tolong ditengok juga, kemudian bantu like dan subscribe-nya teman-teman, bantuan dari teman-teman semoga menjadi berkah buat kita semua, terutama buat saya. Nah itu teman-teman ya, saksikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.